وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Gai Arnia rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala harusnya udah buka baru ini ya. Ini sudah penutupan ini. Kita tutup. Insya Allah kita buka kembali pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Di penutup kitab ini adalah isinya bagaimana kita bisa menyusun kembali sifat-sifat yang sudah kita pelajari yang wajib bagi Allah. Semua sifat-sifat itu terkumpul masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi awal kitab ini yaitu membongkar isinya la ilaha illallah. Akhir kitab ini memasukkan kembali sifat-sifat yang sudah kita pelajari masuk ke dalam maknanya kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau bisa bongkar harus bisa masang. Makanya kita kalau ditanya ngajinya ngaji apa, Bib? Bongkar pasang la ilaha illallah. Kalau kita ngomong bongkar pasang Tuhan kan ekstrim gitu. Bongkar pasang la ilaha illallah. Dibongkar agar kita tahu apa isi yang harus kita pedomani dari la ilaha illallah. Dirakit kembali agar kita bisa memahami. Setelah semuanya terkumpul, maka apabila kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita harus menghadirkan makna-makna yang sudah kita pelajari. Sehingga la ilaha illallahnya enggak cuma jadi bio. La ilaha illallahnya enggak ikut-ikutan kiai yang ngucapin, tapi betul-betul punya makna yang tersimpan di dalam hati. Namanya di dalam mengucapkan la ilaha illallah kita punya akidah, kita punya pedoman, kita punya pegangan yang akan membawa kita pada keselamatan.
Karena memahami la ilaha illallah ini adalah kunci keselamatan. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. La ilaha illallah kuncinya akhirat. La ilaha illallah kalimat yang terbaik dari semua zikir yang ada. Tidak ada zikir yang lebih baik dari la ilaha illallah. Jadi itu menjadi penutup kitab ini. Artinya dikatakan bahwa apabila seseorang sudah bisa menyusun kembali yang menjadi hak-haknya Allah ada 50 masuk ke dalam la ilaha illallah, yang menjadi haknya Nabi ada 14 i'tiqad masuk dalam Muhammadur Rasulullah, maka jumlah semuanya ada 64 mu'taqad, 64 pedoman yang semuanya masuk dalam 2 kalimat syahadat. Kalau kita kok zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka makna-makna ini harus dihadirkan. Inilah kalimat yang siapa yang mengucapkannya mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapat keselamatan di akhirat. Yang mengucapkan kalimat ini beserta maknanya, maka dia dapat keselamatan di dunia dan dapat keselamatan di akhirat. Kalau yang ngucapin maknanya doang, ngucapin lafadznya doang, bagaimana? Ya dapatnya keselamatan cuma di dunia. Kalau sampai paham maknanya, maka dapat keselamatan di dunia sampai di akhirat. Kemudian dilanjutkan oleh Musanniful Kitab, adapun hukumnya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada 2 hukum. Ini hukum secara syar'i. Apa hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat? Yang pertama, apabila yang mengucapkannya itu orang kafir yang mau masuk agama Islam, maka mengucapkannya itu termasuk wajib usul atau wajib pokok yang enggak bisa ditinggalkan. Tidak bisa seseorang yang kafir kemudian masuk Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, saya sudah kenal Allah langsung sholat, enggak bisa. Harus mengucapkan dulu 2 kalimat syahadat, baru dia boleh melakukan aktivitas-aktivitas agama. Jadi orang kafir itu kalau mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mau mengucapkan, maka Islamnya tidak sah. Walaupun dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa haji, dia bisa zakat, bisa wudhu, bisa macam-macam, bisa tahlil, bisa yasin kalian. Itu belum menjadi orang yang sah disebut sebagai orang Islam. Ketika dia belum mengikrarkan diri bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika dia bisa bersaksi tersebut, maka dia baru disebut menjadi orang Islam. Orang yang kafir maka didahulukan mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru kemudian memahami kewajiban mengenal kepada Allah. Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, oh nggak bisa, kamu harus ngaji dulu, ya kelamaan. Kewajiban ngaji itu kewajibannya orang Islam. Jadi jangan kamu bebankan sama orang yang bukan Islam. Kamu ngaji dulu, saya pasti kafir suruh ngaji. Kayak saya mau masuk Islam, sunat dulu. Kok sunat dulu? Sunat itu kewajibannya orang Islam. Itu sudah masuk baru diwajibkan. Jangan terus belum masuk sudah wajib mandi dulu. Mandi besar dulu. Terus sunat dulu baru ngucapin 2 kalimat. Nah, itu terbalik-balik. Jadi ngucapin dulu 2 kalimat syahadat, bahwa dia mengucapkannya tanpa paksaan, bahwa dia betul-betul mengikrarkan ketuhanannya Allah, maka dia
disebut orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, statusnya bagaimana dia? Statusnya menjadi orang yang selamat di dunia. Selamat dari apa? Selamat dari pembunuhan, hartanya dijaga oleh orang Islam, nyawanya dijaga oleh orang Islam, semua dirinya dijaga oleh orang Islam apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan terus harus melakukan aktivitas Islam dulu, bukan, tapi ngucapin syahadat dulu baru boleh melakukan aktivitas Islam. Keuntungannya apa orang yang ngucapin 2 kalimat syahadat? Keuntungannya mendapatkan keamanan di dunia, tapi hanya di dunia. Nah, kalau pengen selamat di akhirat bagaimana? Sampai dengan betul-betul memahami maknanya 2 kalimat syahadat. Kalau sampai memahami makna 2 kalimat syahadat, sebagaimana dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka syahadatnya menjadi syahadat yang membawa keuntungan sampai ke akhirat. Kalau enggak bagaimana? Ya hanya untung di dunia. Artinya dia boleh kawin sama anaknya orang Islam, dia boleh makan sembelihannya orang Islam. Kalau dia nyembelih boleh dimakan sama orang Islam. Kalau mati boleh dikubur di kuburannya orang Islam. Itu keuntungannya di dunia. Tapi di akhirat dia nggak mendapat keuntungan berupa berkumpul kembali bersama orang Islam, karena hatinya tidak sampai melaksanakan perintah, yaitu memahami isi 2 kalimat syahadat, yang mana isi 2 kalimat syahadat menjadi syarat sahnya syahadat itu, syarat sah keislamannya. Jadi syaratnya masuk Islam ngucapin 2 kalimat syahadat, sahnya menjadi orang Islam sampai ke akhirat itu memahami makna 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau masuk Islam, ya kita segerakan dulu, langsung kita tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru kita ajarkan apa yang jadi kewajibannya orang Islam. Ya ngaji, ya kenal Allah, kenal Rasul, sholat dan yang lain sebagainya. Terus hukum yang kedua, apabila yang mengucapkannya itu orang Islam, kalau tadi kan yang ngucapin orang kafir, sekarang berarti yang ngucapin orang Islam. Mana adanya cuma doa-doa, kalau enggak Muslim kafir, enggak setengah-setengah, enggak ada, setengah Muslim setengah kafir enggak ada. Nah, adanya kalau enggak Islam kafir gitu. Jadi kalau yang ngucapin orang Islam, kok orang Islam ngucapin, berarti ini anaknya orang Islam maksudnya. Artinya anak keturunan orang Islam dan biasa mengucapkannya dan juga telah mengerti maknanya, maka hukum mengucapkannya adalah sunnah menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Syafi'i, orang Islam yang dia sudah paham maknanya 2 kalimat syahadat, sudah diajarkan oleh bapaknya tentang 2 kalimat syahadat, kemudian dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, maka mengucapkan syahadatnya demikian hukumnya sunnah. Tapi menurut pahamnya Imam Malik, sesuai dengan madhabnya Imam Sanusi radhiyallahu an, maka hukumnya wajib. Jadi orang Islam itu kata Imam Malik, walaupun dia anaknya orang Islam, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam sekali seumur hidup. Kalau Imam Syafi'i, kalau anaknya orang Islam, kalau mau ngucapin ya sunnah. Kalau nggak ngucapin gimana? Ya nggak apa-apa. Nah kalau Imam Malik kalau nggak ngucapin gimana?
tetap Islam tapi dosa. Karena melanggar satu perintah. Perintahnya perintah furu, bukan usul, bukan. Furu itu kalau ngelakuin dapat pahala, kalau nggak ngelakuin dosa. Gitu loh. Tapi tetap keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak mendapatkan pahala mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau bagi Imam Syafi'i hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Sudah cukup syahadatnya orang Islam di dalam sholat. Kalaupun nggak ngucapin lagi bagaimana? Nggak apa-apa. Karena dalam sholat sudah ada 2 kalimat syahadat yang diucapkan. Sehingga kalau ada anaknya orang Islam kok dipanggil sama bapak sini, nah duduk, baca asyhadu alla ilaha illallah. Oh, itu hukumnya sunnah kata Imam Syafi'i. Nah, kamu pernah nggak dituntun bapak kamu untuk masuk Islam? Pernah? Pernah? Nah, kamu sudah masuk Islam belum? Udah. Kapan masuknya? Ente udah masuk Islam belum? Udah. Kapan masuknya? Masuknya kapan? Kan saya nanya, kamu sudah dituntun belum sama bapak kamu ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Sudah pernah belum? Belum. Berarti udah Islam? Udah. Masuknya kapan? Kapan masuknya? Oh, saya belum pernah keluar dari Islam, begitu. Sejak lahir saya di dalam Islam. Jadi ngapain masuk lagi? Kalau saya di luar, kemudian saya masuk, maka perlu ngucapin syahadat. Lah saya dari lahir dalam Islam, lah ngapain saya ngucapin masuk lagi? Mau saya sudah masuk dari lahir jebrol, kuping sini azan, kuping sini komat. Ini udah masuk dari bayi maksudnya. Jadi ketika kok kamu sudah mulai wajib sholat, ya sudah tinggal ngelakuin sholat, nggak perlu lagi ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kalaupun mau kamu ucapkan, hukumnya sunnah, bukan wajib lagi, gitu loh. Jadi, nah kalau sampai dituntun untuk mengucapkan, apa keuntungannya? Oh, keuntungannya banyak. Keuntungannya banyak. Orang yang mau ikut tuntunan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu untungnya banyak. Di antara untungnya apa? Kita akan menjadi orang yang merasa memiliki agama Islam, gitu loh. Biarin, jangan diliatin. Ngeliatinnya nggak penting. Apalagi ada makanan lewat ente, wah, ngaji bubar semua bisa. Jadi keuntungannya apa? Orang yang kita tuntun untuk masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, maka dia akan serius melaksanakan ajaran Islam. Dia merasa bahwa saya betul-betul telah terikat janji untuk masuk Islam, gitu loh. Janji ini, gitu loh. Kalau kamu ngelanggar, kamu akan dihukum. Kamu patuh, masuk surga kamu. Ucapin. Itu orang yang begitu akan merasa terikat, gitu loh. Nah, kalau yang enggak gimana? Ya biasa-biasa aja. Enggak merasa punya ikatan dengan agama. Makanya dihukumi sunnah itu ada keuntungannya. Apabila kita mau melaksanakannya, kita ajak anak kita ajak siapa yang ada dalam tanggungan kita tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bisa membuat orang itu merasa terikat dengan agama Islam. Hingga keislamannya diharapkan akan jadi lebih baik dari tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu loh.
Jadi hukumnya apa? Sunnah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik hukumnya wajib sekali seumur hidup. Jadi apabila ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa niat mendatangi perintah Allah yang wajib, maka dianggap dia belum melaksanakan perintah Allah. Apabila mati, maka matinya maksiat meninggalkan satu perintah Allah menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i enggak apa-apa karena hukumnya adalah sunnah. Biarin. Adapun iman itu sah, iman itu diterima oleh Allah, iman itu digolongkan oleh Allah menjadi syahadat, itu digolongkan menjadi golongan syahadatnya orang-orang beriman, maka itu urusannya Allah. Itu adalah ketentuan Allah, itu bifadlillah. Itu semua atas pertolongannya Allah. Jadi tiap-tiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pasti akan masuk surga, belum tentu. Gitu loh. Tiap orang yang iman pasti masuk surga, belum tentu. Iblis iman enggak? Iman enggak iblis? Iman. Masuknya mana? Neraka. Masuknya neraka. Iman kan? Karena iman itu akan membawa keuntungan itu atas anugerah Allah, bukan semata-mata karena imannya itu, bukan. Jadi kita orang yang iman itu jangan diandalkan kalau saya sudah iman aman. Enggak. Iblis aja iman tapi enggak aman buktinya. Kenapa? Karena ketika hatinya kemasukan penyakit, imannya dirusak gitu loh. Sudah punya iman, tapi ketika penyakit datang maka jadinya rusak. Nah, kita sudah diberikan iman oleh Allah, pingin imannya menjadi iman yang mendatangkan kebaikan. Nah, datangnya kebaikan itu Allah yang mendatangkan, bukan iman itu sendiri bisa mendatangkan kebaikan, bukan. Hingga jangan pegangan sama imannya, tapi pegangan sama pertolongan Allah. Bahwa kita bersyukur Allah menggandengkan diri kita dengan iman. Ini kelihatannya gandengan ini. Yang buat selamat bukan gandengan itu muncul surga, bukan. Allah yang munculin surga dari 2 gandengan ini, gitu loh. Jangan dianggap ini gandengan ini pasti menghasilkan. Enggak bisa makan sama kenyang, kamu sama makan gandengan menghasilkan? Enggak bisa. Kamu sama makan itu bergandengan, bukan menghasilkan, bukan. Yang menjadikan hasil kenyang siapa? Allah. Enggak boleh sampai kamu tertipu ini. Jadi kamu enggak boleh tertipu. Ini puncaknya pengajian ini, kamu harus bisa jadi orang yang sudah bisa jadi orang yang memisah antara mana pandangan mata dohir dan pandangan mata basiroh, mata hati. Kalau kamu belum bisa jadi orang yang bisa memisahkan ini, berarti kamu masih jadi orang yang ya ketipu begitu. Pandangan mata kamu yang kamu lihat menipu kamu. Artinya kamu nggak bisa menembus, nggak bisa sampai kepada siapa pencipta sesungguhnya. Hingga mata kamu tertipu, mata kamu memutuskan bahwa yang menciptakan itu ya yang kelihatan di mata kamu. Wah, ini kesalahan. Jadi pada puncaknya ini kamu harus bisa jadi orang yang memisahkan antara mana pandangan mata dan mana pandangan
hati atau basirah, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepada Rasulullah SAW. Qul apa kata Nabi? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakanlah wahai semulia-mulia Nabi kepada umatmu bahwa inilah jalan untuk mentauhidkan Allah. Apa jalannya? Dengan mata hati, dengan basiroh. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi bisa nemu keesaan Allah bukan pakai mata ini, bukan. Tapi pakai mata basiroh, pakai mata hati. Apa yang kelihatan di mata ini, itu harus kamu pegangi, itu kelihatannya. Bukan kenyataannya, bukan. Ini bedakan ini. Ada kenyataan, ada kelihatan. Kenyataan harus ditemu pakai mata hati. Kelihatan ditemu pakai mata zahir. Ini api. Ini kertas. Tempelkan, terbakar. Itu kenyataannya apa kelihatannya? Api membuat kertas terbakar. Ingat ini, api membuat kertas terbakar. Itu kelihatannya apa kenyataannya? Kenyataan. Kelihatannya. Gitu dong. Kalau kenyataannya, api nggak bisa membakar. Kenyataannya pencipta terbakar itu adalah Allah, bukan api. Kalau kamu kok tertipu sama pandangan mata kamu, berarti yang kelihatan itu kamu anggap kenyataan. Wah, ini keliru. Berarti kamu mutusin api yang membuat terbakar. Wah, rusak iman kamu. Ini yang disebut bid'ah. Yang dikhawatirkan Nabi, alaikum apa? Kata Nabi apa? Alaikum bil muhdatsatil umur. Hati-hati kamu kepada perkara baru. Fa innal muhdatsatil umur bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Hati-hati kamu sama perkara baru. Perkara baru mana? Yang kelihatan dianggap kenyataan, itu perkara baru. Yang nggak diajarkan Nabi itu nggak, itu baru bid'ah namanya. Yang kelihatan dianggap kenyataan. Berat ini. Kamu lihat pisau membelah buah. Pisau bisa membuat buah terbelah. Itu kelihatannya apa kenyataannya? Kenyataan. Kelihatannya. Nah, yang belah siapa? Nah, begitu harus. Kalau yang belah itu pisau. Saya tanya, lah Allah ngapain kerjanya? Kalau yang belah itu pisau, lah Allah kerjanya ngapain? Nonton. Mantap. Liatin gitu. Jadi ini kelihatannya pisau itu membelah buah. Tapi kenyataannya Allah, gitu loh. Kamu kalau lihat film Superman, itu bisa terbang nggak? Terbang nggak? Pakainya apa terbangnya? Sayap. Ketika dia punya sayap terus terbang, itu kelihatannya apa kenyataannya? Kenyataannya gimana? Yang terbangin siapa? Sutradara. Gitu dong. Ada kerennya. Lah ya, yang nerbangin. Kamu lihat itu Spiderman pakai pakaian laba-laba terus nempel tembok naik. Yang naikin siapa? Pakaian. Pakaian apa sutradara? Mau dia telanjang juga naik.
kalau sutradaranya Mau ya. mau, begitu loh. Lah banyak anak kecil habis lihat film Spiderman pulang beli pakaian Spiderman terus nempel tembok. Ngapain nak? Ini mau naik. Itu tertipu nggak? Tertipu apa yang kelihatan di matanya gitu loh. Dianggap itu kenyataan bahwa pakaian itu bisa membuat dia. Banyak orang habis nonton film Superman pulang ambil sarung naik lantai 2 terus ces. Dianggap pakaian apa sayap bisa bikin. Itu kenapa itu? Tertipu. Jadi dia nggak bisa bedain mana yang kelihatan dan mana yang kenyal. Ini bahaya, begitu loh. Jadi di puncak ini kamu harus tahu itu. Iman itu digandengkan oleh Allah. Kelihatannya orang yang punya iman masuk surga itu kelihatannya. Padahal nggak punya iman masuk surga juga boleh. Ada nggak? Banyak. Anak kecil masuk iman, nggak ada imannya masuk surga semua. Anaknya Ahok kalau mati bayi masuknya surga. Lo kira masuknya mana? Ahoknya sih enggak. Kalau anaknya mati masih kecil masuknya punya iman enggak? Lah kok bisa masuk surga urusan Allah, bukan urusannya iman. Gitu loh. Jadi iman digandengkan masuk surga itu kelihatannya. Yang masukin Allah, bukan imannya, bukan. Karena untuk masuk surga itu enggak urusan sama iman, urusannya Allah. Siapa aja yang Allah mau boleh masuk surga, gitu loh. Jadi jangan terus dijadikan ukuran gara-gara ada imannya pasti masuk. Iblis iman. Gara-gara punya penyakit jadinya diusir dari surga. Jadi kamu enggak boleh tertipu. Ini ada orang yang pandangan matanya dianggap kenyataan. Padahal itu hanya kelihatan. Kamu dipukul sama orang, jatuh, sakit, matanya biru. Itu kenyataan apa kelihatan? Kenyataan. Kalau begitu kamu nggak boleh marah. Itu faktanya begitu. Kalau kamu marah, kamu anggap kenyataan berarti dia yang buat saya sakit. Oh itu parah. Ini faedah, ini fungsinya ke situ gitu loh. Kamu nggak pernah dendam lagi sama orang. Kenapa? Karena walaupun dia mukul itu kelihatannya saja. Kenyataannya Allah menjadikan ini terjadi. Gitu loh. Jadi hingga kamu nggak pernah punya rasa dendam sama seorang. Kalau dia pukul sakit, minta maaf, selesai. Nggak terus, awas, pesan sama anaknya. Nah, dia yang mukul bapak, lu lanjutin ya, sama anaknya lagi ya. Ntar anaknya lagi, nah itu kakek kamu. Ya, kapan selesainya begitu. Nah, ini tertipu. Makanya kalau kamu kok lihat orang begitu, bisikin. Ya ketipu, ya ketipu, ya ketipu, ya ketipu, begitu. Biar sadar maksudnya. Jadi kalau pingin dapat amalan ijazah agar mata hatinya terang, maka terangnya mata hati itu untuk bisa melihat ini, bukan melihat jin, lihat khodam, lihat malaikat. Ingin mata hati terbuka mau lihat alam gaib, ya Allah, itu rugi. Kamu pingin hatinya terbuka, mata hati terbuka, ini bisa lihat ini yang kenyataan, maka kamu akan jadi orang yang bahagia. Kamu akan jadi orang yang berhasil mengimani Allah dengan benar. Berhasil menemukan siapa pencipta sesungguhnya. Begitu loh. Kalau sudah mata hati ingin terbuka tapi ngelihatnya yang gaib-gaib. Mau lihat khodamnya orang. Ini ada berapa khodamnya. Ada aja la ilaha illallah. Rugi. Kayak anak kecil pegang senter. Anak kecil kamu kasih senter coba. Senter itu manfaat kalau gelap untuk lihat sesuatu. Anak kecil nggak ngerti. Semua disorot, seneng dia. Itu begitu ketipu, nggak ngerti ini fungsinya
Apa? Itu mata hati itu fungsinya untuk lihat Allah, lihat keesaan Allah. Kamu pakai lihat jin, lihat la ilaha illallah. Makanya orang yang tolabul ilimnya mau mencari ini keridhaan Allah, jadi hambanya Allah yang benar. Oh, itu kalau mati surga. Dikisahkan di kota Damaskus ada seorang tolabul ilim masih kecil meninggal. Ketika dikubur, sang penggali kuburnya mau naruh anak itu, yang kelihatan surga. Di tamannya surga dia. Ketika itu pingsan dia. Kita bangun, tanya sama maknya, ini anak ini siapa? Kok saya lihat, oh ini lagi belajar ilmu di pondok mati. Santri. Sampai akhirnya dia berhenti jadi penggali kubur. Nyantrinya di mana? Di Masjid Damaskus. Saya mau ke sana, mau nyantri saya. Penggali kubur. Sampai sana, ente sudah telat. Ini umurnya berapa? Homsin. Oh, enggak ada telat, enggak ada urusan kata dia. Saya mau taklim pokoknya. Sampai ya sudah kamu taklim jurumiyah kalau mau dari awal. Ya khair. Sampai taklim jurumiyah sampai jadi ulama. Sampai anak cucunya jadi ulama-ulama di kota itu. Ini orang yang tapi syaratnya taklimnya enggak cari ijazah. Taklimnya cari ilmu, untuk modalnya enggak ketipu. Ini cari ilmu biar ketipu kan berat. Ente mau jadi orang ketipu aja pakai cari ilmu capek-capek. Mau ketipu aja harus capek kan berat. Giliran taklim, mondok jauh-jauh pulang cuma dapat ijazah, bacain buat harim. Ijazah buat tekbal. Ijazah datengin rezeki. Ijazah ngobatin penyakit. Ya Allah, apa faedahnya? Jadi kadang kita ini nggak ngerti apa tujuan utama dan apa sampingan. Kadang sampingan juga untuk utama. Itu sampingan, receh itu receh. Kalaupun dapat untung dah kamu dah bonus namanya. Jangan itu utamanya. Oh, keliru. Keliru dong. Dijadikan apa tujuan utama. Wah, itu tujuan utamanya. Keliru. Jadi kita harus pahami bahwa iman itu bisa membawa pada kebahagiaan, pada kemuliaan itu bifadlillah wa birahmatillah. Bukan karena iman itu sendiri, karena Allah mampu menjadikan apa saja kepada hamba-hambanya. Terus kalau kita sudah paham dua perkara ini, bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat, ada yang wajib usul dan ada pula yang furu', maka seyogianya bagi para guru mengajarkan kepada murid-muridnya cara mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dengan niat untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam pendapatnya Imam Malik, maka dituntun dengan kalimat nawaitu an aqra'a kalimatai syahadati fi umri marratan wahidan fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengucapkan dua kalimat syahadat sekali seumur hidup, wajib karena Allah. Kalau kita sunnah karena Allah. Dan sama pula halnya dengan kalimat syahadat, mengucapkan Fatihah itu sekali seumur hidup menurut pendapat Imam Malik. Juga bersolawat sekali seumur hidup dengan niat mendatangi perintah Allah. Kalau bagi kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah.
Maka pahamilah oleh kalian apa yang telah dijelaskan ini semua, yang semuanya ini ada di dalam kitab Syarah Sughra, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad Al-Habib Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, dan dimasukkan ke dalam matannya kitab Ad-Dasuki. Jadi ada di dalam matan kitab Ad-Dasuki. Kalau kamu sudah paham ini, maka ini adalah perkara yang sangat penting, yang menjadi pokok utama kita memahami tentang hak-haknya Allah dan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah paham ini, maka bab berikutnya akan cerita tentang keuntungannya. Apa sih keuntungan-keuntungan orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan memasukkan makna, dengan menghadirkan makna ke dalam hatinya. Jadi tugas kita itu, kalau sudah bisa memahami ini, maka diperintahkan kita untuk selalu berusaha bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai hadirnya makna-makna tersebut, walaupun sedikit jumlahnya. Sekali baca tapi hadir maknanya diingat, maka itu keuntungannya luar biasa. Bagaimana faedahnya itu ketika diukur pakai ukuran pahala akhirat, maka akan punya banyak keuntungan. Kalau diukur pakai keuntungan dunia, juga dikatakan oleh ulama banyak sekali hal-hal istimewa yang akan diberikan oleh Allah sebagai bonus. Bukan utama, bukan. Nah, kadang kita kejar sebagai tujuan utama, bukan. Ini bonus. Allah berikan tambahan bagi orang yang bisa paham la ilaha illallah dengan hadir makna ke dalam hatinya. Akan diberikan tambahan ini, tambahan ini, tambahan ini. Ini tambahan-tambahan sebagai bonus-bonus, kelebihan atau fadlnya Allah, anugerah untuk orang yang bisa ngucapin 2 kalimat syahadat disertai paham maknanya. Tapi jangan sampai terus kita menjadikan itu sebagai tolak ukur. Bahwa keberhasilan orang itu kalau sudah punya bonus-bonus itu nggak ada urusannya. Kamu nggak punya itu semua juga nggak ada masalah. Yang penting lidah kamu digandengkan sama Allah dengan la ilaha illallah. Hati kamu digandengkan dengan paham maknanya la ilaha. Itu sudah anugerah Allah. Sudah, Masya Allah, nggak usah digandeng sama yang lain, nggak apa-apa ya Allah. Udah, ini cukup gandengkan saya, lisan saya sama ini, hati saya paham dengan maknanya, sampai mati digandengin, nggak usah kasih yang lain, nggak apa-apa, gitu loh. Artinya nggak usah dikasih tambahan, bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa kedip sampai Mekah. Udah, nggak usah dipakai tambahan, itu juga sudah alhamdulillah. Itu kenapa? Itu sudah puncak keselamatan, gitu loh. Kamu sudah sampai pada puncaknya keselamatan. Udah utama sudah dapat. Artinya tujuan utama sudah, kayak kamu punya motor. Motor itu keuntungan utamanya apa? Transportasi, mengantar kamu ke tempat. Lah, tambahannya apa? Bawa barang, bawa harim, agak kerenan, mejeng, dianggap orang kaya, keren. Ini tambahannya. Ini
punya motor nggak punya tujuan, mejeng tiap hari ini. Lu mau kemana pakai motor? Ya jalan-jalan aja. Ini apa untungnya punya motor? Gak ada kerjaannya, kan berat begitu. Itu namanya orang salah target gitu loh. Yang utama ditinggalkan, yang cabang dicari, utamakan, kan berat. Jadi kamu jangan tertipu. Sama kalau kamu tahu keuntungannya. Seorang istri kalau tahu keuntungannya punya suami, nggak rewel nggak? Keuntungannya istri punya suami itu apa? Suami menanggung semua dosanya istri. Jadi kalau istri bisa nih, cukup kamu diempan sama istri, tolong mas, jangan kemana-mana, di rumah aja mas. Dimanin tiap hari, nggak usah rewel, yang penting dosa saya kamu yang tanggung. Istri keluar rumah nggak pakai kerudung, suami yang nanggung. Istri ngerumpi, suami yang nanggung. Istri dosa, suami yang untung nggak istri? Untung. Lah kalau ada istri kok rewel, dasar suami nggak pernah ngasih duit, oh itu goblok istrinya. Kalau perlu kamu bayarin. Mau nggak kamu? Kamu bayar seseorang tiap hari cepet tiap hari, tapi dia nanggung dosa kamu semua. Mau kamu? Iya, diusahain. Lah kan begitu. Itu pinter nggak? Lah itu istri yang pinter begitu. Tahu tujuan utamanya. Kalau urusan panjang, enak, itu tambahannya. Nggak gum, nggak apa-apa. Begitu mestinya. Jadi banyak tertipu. Begitu loh. Dianggap suami itu ya tujuan utama punya suami ya ini, ngasih nafkah, bisa ngajak jalan-jalan, romantis suaminya. Itu tambahannya, bukan utama, bukan. Utamanya dia itu punya suami, jangan jadi janda. Agar apa? Dia bisa menanggung semua dosa-dosa kita, dosa-dosanya istri, begitu. Kalau istri tahu ini gimana tuh? Dia bayar yang royin itu hanya terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul nggak ada perceraian, nggak ada. Biar dikebukin lakinya, biar apa? Ya yang penting gua tanggung dosa gua. Kan enak begitu. Bapak gua dikebukin di sini. Kan begitu. Jadi banyak wanita tertipu, dianggap punya suami itu biar apa? Biar dapat nafkah, biar bisa diajak jalan-jalan, suaminya romantis, berduaan, bisa dihibur, bisa. Itu tambahannya. Tambahan. Yang tambahan jangan diutamakan. Kalau kamu kok tahu tujuan utamanya, mau suaminya nggak kerja di rumah, HP-an doang, makan tidur, nggak apa-apa mas. Udah nggak apa-apa mas. Tahu tujuan utama. Dibandingin kamu punya suami begitu terus minta cerai, jadi apa? Jadi yang nanggung kamu siapa? Gitu. Jadi kerugian. Orang yang nggak tahu tujuan utama kerugian. Sama dengan kita punya iman, kita punya agama. Kamu harus tahu ini tujuan utamanya mau kemana. Yang harus saya dapati dulu itu apa, begitu loh. Adapun yang lain ini tambahan, bonus. Jangan dijadikan utama. Kadang ini yang bonus-bonus ini target. Yang utamanya ya belangsak. Artinya nggak sampai tujuan. Ya, jadi kita harus pahami ini. Jadi keuntungan itu nanti akan mengikuti kamu. Kamu nggak usah minta. Allah akan kasih banyak keuntungan kalau sampai kamu bisa memahami makna la ilaha illallah disertai dengan makna. Kalau kita kasih tahu nanti tujuannya ditinggalkan, sampingannya dikejar, diutamakan, kan berat. Terus pokoknya banyak. Asik dah pokoknya asik. Yang lewatkan guys, pokoknya guys. Udah ini aja terus. Jadi untuk ngejar ini itu luar biasa sulitnya.
Menjadikan apa? Menjadikan mata, setiap apa yang dilihat mata dihukumi itu hanya itu pedoman. Itu bukan kenyataan. Artinya ketika kamu bisa seperti itu, maka kamu akan menemukan pencipta utama. Kalau nggak begitu, kamu akan selalu tertipu siapa pencipta utama sebenarnya. Api nempel, api yang dianggap membakar, orang saling bunuh dianggap itu yang mematikan. Ini, maka jangan sampai jadi orang yang tertipu. Ya, kalau kita sampai bisa berhasil jadi orang-orang yang mengedepankan ini, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang mempunyai banyak keutamaan. Nah, gimana caranya? Caranya jadikan ini menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam diri kita. Mendarah daging. Mendarah daging itu nggak bisa lepas lagi, nggak bisa pisah. Nyatu. Artinya kalau mulutnya ngucapin la ilaha illallah, hatinya connect menghadirkan maknanya, langsung connect gitu loh. Kalau hatinya tiba-tiba ingat maknanya, mulutnya langsung connect la ilaha, gitu loh. Itu namanya mulut dan hati menjadi satu. Jadi maksud mendarah daging itu seperti itu. Mulut kamu dan hati kamu connect selalu. Bisa selalu mengetahui apa yang kenyataan. Jadi pandangan hati kamu itu selalu nemu kenyataan terus. Gak pernah mengandalkan, gak pernah mengutamakan apa yang kelihatan. Tapi yang kamu utamakan, kamu selalu pengen pada pandangan apa yang kenyataan. Hingga pandangan hatinya dipandang Allah terus. Ketika hatinya menghadirkan makna-makna la ilaha illallah, mulutnya mengucapin la ilaha illallah. Ketika mulutnya mengucapin la ilaha illallah, hatinya bisa menghadirkan makna-makna yang tersimpan di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau bisa mendarah daging, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tiap jalannya, duduknya, tidurnya, bangunnya, yang dilihat hanya kenyataan. Orang bisa menggerakkan tulang-tulang ini enggak ada urusannya sama kamu. Kamu berdiri itu bukan karena tulang punggung kamu. Kamu bisa berdiri karena Allah memberdirikan kamu. Kamu bisa ngangkat gelas, kamu bisa ngomong. Jangan tertipu, jangan. Allah menggandengkan lisan saya dengan kalimat Allah, itu anugerah. Allah menggandengkan kalimat-kalimat mulia kok keluar dari mulut saya, itu anugerah. Karena lihatnya, saya kan bisa ngomong sendiri dasmu, ngomong sendiri kelihatannya. Jangan tertipu, jangan. Langit gedenya begitu nggak pakai tiang. Nah, tubuh kamu sakipil begitu kok pakai tulang segala. Itu kelihatannya. Ini bangunan ini nggak ambruk, bukan tiangnya gede begini, bukan. Ini kelihatannya. Itu loh. Jangan tertipu, jangan. Kenyataannya ini yang nggak bikin ambruk ini Allah. Kalau Allah mau bikin ambruk, mau tiangnya ya semua di rumahnya. Itu loh. Jadi jangan tertipu kamu. Ini penting, ini la ta'tiro. Pokoknya itu zikirnya itu. Saya lihat apa-apa la ta'tiro. Itu zikir utama. Orang mau belajar ilmu tauhid, zikirnya itu. Bahwa semua ini tidak menimbulkan hasil, tidak bisa menimbulkan apa-apa. Ini hanya kelihatannya, kenyataannya Allah yang menjadikan, begitu. Sehingga kamu akan bisa sampai kepada memahami dan mempraktekkan ini sampai kepada mendarah daging.
sudah mendarah daging, nanti akan diberikan oleh Allah banyak keistimewaan, banyak kemuliaan. Hingga kalau kita ceritakan satu persatu ini butuh satu kitab lagi untuknya. Kitab bicara faedah la ilaha. Waduh, luar biasa keuntungannya. Di antara keuntungan yang paling utama dikisahkan bahwa la ilaha illallah ini siapa yang mau zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, nipil pokoknya selesai 70.000, maka bisa menjadi tebusan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 70, kamu niatkan ini saya baca untuk menjadi tebusan saya dari api nerakanya Allah. Tapi tiap la ilaha illallahnya menghadirkan makna. Bukan la ilaha illallah mau cari berkat, bukan, enggak. Itu cari berkat biar cepet. Ini la ilaha illallahnya pelan-pelan, maknanya hadir. Artinya mata hatinya bisa melihat yang nyata, bisa melihat kenyataan, enggak cuman mengandalkan yang kelihatan. Sampai kamu ke arah itu, maka tiap bacaan kamu itu mendapatkan kebaikan dari Allah, yang ketika sampai pada jumlahnya 70.000 akan menjadi tebusan seseorang dari api nerakanya dan bisa dihadiahkan untuk orang lain. 70.000 kamu baca untuk diri kamu. Selesai, niat lagi, ya Allah mau baca lagi 70.000, ya Allah saya hadiahkan untuk ibu saya hadiahkan untuk abah saya. Itu 70. Ini ada diriwayatkan pada masa itu terjadi pada seorang ulama yang mendapatkan berita ini. Kemudian dia segera mempraktekannya. Setelah dia praktekkan, maka dia niatkan semua itu untuk keselamatan dirinya. Selesai dia baca, karena waktunya banyak, dia baca lagi 70.000 lagi, tapi belum sempat dia hadiahkan untuk siapa-siapa. Baru dibaca 70.000. Terus beberapa waktu, karena dia tokoh masyarakat, maka dia diundang untuk acara tahlilan, maulidan ke tetangga sebelah. Ketika mau hadir, dia mengajak keponakannya masih kecil. Diajak begitu sampai ke rumahnya yang ngundang tahlilan, anak itu histeris, nangis, teriak-teriak, ya ami umi hadal bait finnar, wahai pamanku, ibu yang memiliki rumah ini di neraka, wahai pamanku. Nangis dia berguling-guling, nggak bisa di stop. Ini orang nggak bisa tahlil. Berkat udah kumpul, anak begini, orang geger, gimana nih stop, nggak bisa turun. Akhirnya si ulama tadi ingat, saya masih punya satu bacaan belum saya hadiahkan. Langsung diniatkan, ya Allah, yang 70.000 saya niatkan untuk si umi yang memiliki rumah ini, ya Allah. Spontan anak tadi berhenti, ya ami umi hadal bait fil jannah, sekarang sudah masuk surga ya ami, alhamdulillah ya ami. Spontan dirubah oleh Allah, tulisannya masuk surga. Ini bacaan 70.000 itu jadi tebusan. Siapa yang tahu? Ya ini pengalamannya para ulama yang ketemu sama orang-orang yang mukasyafah, kemudian tahu bahwa Allah menjadikan perubahan pada seseorang dengan digandengkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka bisa aja. Tapi kalau kamu hadiahkan untuk Fir'aun nggak kepake, tetap neraka. Ahok buat Ahok. Iblis kamu hadiahin, saya pengen iblis masuk surga, ya nggak bisa. Lo kira Dragon Ball apa? Bisa membangkitkan siapa saja gitu. Ini khusus untuk orang Islam. Artinya kemaksiatan seseorang itu bisa ditebus dengan 70.000 ini maksudnya. Kalau kita kok
pernah maksiat, pernah dosa, pernah ngelakuin yang belum sempat taubat, kemudian akan masuk neraka, maka bacaan la ilaha illallah yang 70.000 ini bisa menjadi tebusan seseorang dari siksaan maksiat-maksiat yang belum dia taubati. Itu loh. Bukan untuk orang kafir, bukan. Orang kafir nggak bisa dihadiahin itu. Dihadiahin 7 juta. Udah nggak bisa keluar, nggak bisa. Tapi kuncinya la ilaha illallah dia nggak punya, bagaimana? Kuncinya mau keluar neraka itu la ilaha illallah. Dikira orang kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Lah kuncinya keluar neraka juga la ilaha illallah. Kalau kamu nggak punya la ilaha illallah, kamu nggak bisa keluar dari neraka. Kalau sudah bisa keluar dari pintu neraka pakai la ilaha illallah, masuk surga juga pakai la ilaha. Begitu dong. Jangan pintu untuk masuk surga cukup pakai la ilaha illallah. Kalau neraka apa keluarnya? Ya nggak ada kuncinya. Kok nggak ada kuncinya? Emang nggak dipintuin neraka gitu? Lu kira? Nah, zamannya nggak ada, miftahul jannah, nggak ada miftahul nar, nggak ada. Itu kan disingkat maksudnya. Keluar neraka dulu baru masuk surga. Biar nggak kelamaan menurutnya. Durasinya biar cepat maksudnya. Jadi orang-orang yang bisa masuk nerakanya orang mukmin itu ya bawa la ilaha illallah. Kalau nggak bawa itu ya nggak bisa keluar khulud nerakanya selama-lamanya. Itu biar mau didongkrak pakai apa nggak ada kuncinya, itu nggak bisa keluar. Gembok buang kuncinya kan repot. Kamu mau cari tukang kunci di mana itu di sana? Tinggal profesional. Ya, jadi di antara kemuliaannya itu dibaca 70.000 kali. Makanya ada kadang orang yang mati terus dibacakan kulhu 10.000. Ini sebagai tebusan juga untuk dia. Nah, ada yang dibacakan la ilaha illallah 70.000. Makanya ada orang yang kalau orang mati kemudian cari tasbih sebanyak 70.000 bagiin yang hadir. Ayo baca bareng-bareng la ilaha illallah, hadiahkan untuk yang meninggal. Gitu loh. Di kampung-kampung begitu biasanya. Atau baca qul huwallahu ahad 10.000. Nah, tinggal dibagi. Kamu berapa orang? Nah, kamu ini yang atau taruh di satu tempat. Kalau nanti habis ambil yang sudah baca taruh sini. Nanti kan ketahuan nih kurangnya berapa. Tapi kalau yang kamu jangan tahlil tukang becak hadir, tukang gali hadir, tukang perkat hadir ya cepet musolnya Jadi cepat dan berkat. Oh, tujuannya mencari berkat, tidak, ya nggak bisa tidak. Tidak itu orang-orangnya betul-betul benar bacanya, mengingat Allah, orang yang mata hatinya lihat kenyang, baru bisa. Makanya dipipil sendiri. Hari ini 10, besok 10, lusa 10, nggak usah buru-buru, nggak kemana-mana. Kalau di dunia nggak kemana-mana, nggak tenang aja. Nggak bisa pindah, nggak lo di sini aja kamu. Nggak usah buru-buru lari-lari, nggak usah, tenang aja. Ya, jadi kalau sampai kita bisa mendarah daging, ya kita baca la ilaha illallah, hati kita hadir mengingat Allah, mengingat makna-makna ketuhanan, maka itu akan membuahkan berbagai macam keistimewaan. Maka mendapatkan banyak kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat, dan juga bisa sampai menerima pertolongan khusus. Nah, ini bonus ini. Menerima pertolongan khusus dari Allah, ini bonus. Jangan yang khusus itu dicari maksudnya. Mau yang khusus itu ya nggak bisa, sudah tahu khusus kok dicari. Khusus itu dia yang milih, maksudnya bukan buka pendaftaran, bukan. Dia yang milih siapa yang mau dikasih pertolongan. Kalau daftar ya semua mau daftar.
Ustaz, tapi kan nggak terima pendaftaran. Nanti dari sono yang milih mau dikasih apa. Dia yang menentukan, dia yang akan membagi, jangan kita yang ngatur, nanti bahaya. Kayak ada seorang dikasih wiritan sama wali, ilmu nembus bumi, ilmu melipat bumi. Apa bacanya? Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, merem melek. Bismillahirrahmanirrahim merem, Bismillahirrahmanirrahim melek. Kamu pingin kemana aja nyampe. Ijazahnya dari seorang wali. Akhirnya dipraktekkan sama dia. Begitu dia baca dari tempat sepi, nggak ada orang, baca merem melek kutub utara. Dipegang sama dia, ini kok dingin, oh, salah tempat nih. Udah mau jaket lagi. Ya Allah. Cocok-cocokan, kadang ada yang nggak cocok juga ilmu itu, gitu loh. Udah baca lagi sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mau melek, suara pistol, salah tempat lagi nih. Afghanistan. Perang letak. Aduh, salah tempat lagi. Baca lagi sama dia, nyampe ke Malaysia. Sampai di Malaysia ketemu sama Habib. Masuk, jangan dulu di bed. Minum dulu Zahid. Kasih dulu dari sini, pulang pakai pesawat, jangan dibaca lagi. Nanti nyasar lagi nggak pulang ente. Kasar Habib ya. Kasih duit, lu beli tiket, naik pesawat pulang. Jangan dibaca lagi. Nggak cocok maksudnya. Jadi, itu cocok-cocokan Allah kasih. Kamu nggak usah nyari, nggak usah. Kalau nanti Allah mau kasih, datang ke kamu, pasti cocok ya. Allah yang milihin, bagaimana nggak cocok? Ini kamu milih baju sendiri, kadang baju anak-anak dipakai, mukena dipakai, kan nggak cocok buat kamu. Nanti biar dia yang milihin, mana yang cocok buat kita, gitu loh. Itu bonus dari Allah, bonus. Jangan jadi tujuan, jangan. Tujuan utamanya pingin ini, betul-betul mau menemukan kenyataan pencipta utama itu siapa, gitu loh. Apa yang kelihatan ini itu bukan utama, bukan. Si anu begini, si anu begini, si anu ini kelihatannya doang. Nah, kita mau cari yang utama, ini yang kenyataan yang menciptakan semua ini siapa. Nah, dengan ini kamu bisa menemukan, oh, pencipta utamanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini hanya kelihatannya semua. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan kitab kita ini sampai pada akhir kitab, sampai pada penghujung kitab bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dibuka oleh Allah pintu hati kita, pintu basirah kita. Kita bisa melihat pada kenyataan segala pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selalu menjadi orang yang mempunyai keimanan ini, pemahaman ini, pandangan basirah ini sampai kepada akhir hayat kita. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, terangkanlah hatiku, nawwir qalbi binuril ma'rifat kama nawartal ardi binuri syamsika. Ya Allah, terangkanlah hatiku dengan pintu ma'rifat kepada Engkau sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan matahari yang ada di langit. Sehingga hati kita selalu terang dengan memandang kenyataan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dan kita mudah-mudahan punya ini sampai kepada akhir hayat kita. Adapun bonus-bonusnya mudah-mudahan ditambahin juga sama Allah. Mudah-mudahan dikasih sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu menjadi tujuan kita, harapan utama kita membawa kalimat ini sampai hari kematian. Kita ikut ulama di dunia, kita ikut tuntunan Nabi di dunia, tuntunan para wali di dunia, dan kita harapkan bisa berkumpul dengan mereka nanti di akhirat, sepaham dengan mereka, satu tempat dengan mereka, satu kenikmatan dengan mereka semuanya. Amin.
ya rabbal alamin. La rabba ghairu wa la ma'buda siwa, nas'aluhu wa yaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqin bi kalimati syahadati alimina biha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau semoga menjadikan aku dan menjadikan semua orang-orang yang kucintai diberikan kemudahan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengingat pada maknanya ketika hari kematian kita, hingga kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahul dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in wa an tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ajrafna fatub 'alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا أوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرس الصحب والحمد لله في البدء والتلاهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.